ada layar monitor. Perhatikan semuanya. Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Tetapi bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, ramah dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya. Dan jika plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia yang berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong. Banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan cacar jadi yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar plastik. Wah, pokoknya menyenangkan sekali bahaya sampah plastik ini. Makanya, kita harus tahu ya apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Fox. Waktu itu bahannya alami, yaitu berupa selulosa dan diberi nama paksain sesuai nama penciptanya. Tapi paksain kurang minati karena harganya yang mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha untuk mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia Amerika, Leo Henry Beckler, berhasil membuat plastik sintetik pertama dari minyak bumi yang dinamai dengan backlight. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan. Karena plastik apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Jika berbelanja, membawa tas belanja dari rumah, membiasakan belanja memasak sendiri, mendaur ulang sampah plastik. Itulah hasil dari 3 pertanyaan kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan siapa yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa saja permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh tumpukan sampah plastik? Jawabannya adalah
menyimpulkan tentang 3 pertanyaan hasil dari diskusi kalian tentang bahaya sampah plastik. Perhatikan ke layar. Pertanyaan yang pertama, apa saja permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh tumpukan sampah? Jadi ada beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh sampah. Yang pertama, sampah itu bisa menyebabkan banjir. Tentu ya Nana, karena bisa menyebabkan banjir. Kenapa? Karena sampah itu bisa menyumbat aliran sungai, baik aliran sungai ataupun selokan, sehingga aliran sungai itu menjadi tersumbat dan bisa menyebabkan banjir. Penyebab yang kedua, bisa menyebabkan polusi udara. Tentunya udara yang disebabkan oleh sampah itu adalah udara yang kotor, udara yang bau, sehingga bisa menyebabkan penyakit. Dan yang ketiga adalah bisa mencemari tanah, sehingga tanahnya kenapa Nana? Bau, tercemar karena adanya sampah. Dan yang terakhir itu bisa menyebabkan masalah kesehatan. Kenapa? Akibat dari sampah kesehatan bisa terganggu karena banyaknya penyakit. Pertanyaan yang kedua, mengapa sampah plastik dapat menyebabkan bencana banjir? Kenapa? Karena sampah plastik itu bisa menyumbat aliran air, baik itu di sungai ataupun di selokan, sehingga karena tersumbat bisa menyebabkan air naik ke atas, sehingga bisa menyebabkan banjir ke lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Yang pertama, supaya mengurangi sampah plastik, bisa membawa tas belanja sendiri. Tas belanja biasanya ada yang terbuat dari kain, yang pokoknya yang kuat, yang awet. Sedangkan yang kedua, kita tidak boleh lagi menggunakan sedotan plastik. Biasanya menggunakan sedot apa? Sedot yang terbuat dari aluminium. Ya. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan botol plastik sebagai pot atau sebagai tempat pensil. Jadi barang bekas yang berupa botol plastik itu bisa dimanfaatkan kembali, dibuatkan untuk tempat pensil atau tempat botol. Dan yang selanjutnya adalah membiasakan diri untuk memasak sendiri di rumah. Jangan kita membeli makanan di warung, karena kalau membeli makanan di warung tentunya akan menggunakan plastik. Kalau memasak sendiri di rumah, yang kita gunakan adalah piring dan sendok, tidak menggunakan bahan plastik. Yang kelima adalah membatasi penggunaan plastik dalam membungkus paket. Jadi ketika membungkus paket, pergunakan kardu, jangan menggunakan plastik. Dan yang terakhir, ketika kita pengen membeli minuman apapun, kita membawa botol. Misal kita mau pengen es campur, kita bawa botol sendiri. Minuman apa saja kita bawa botol. Jangan sampai menggunakan plastik. Itu adalah beberapa hal supaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah paham.